semuanya, kali ini kita kembali lagi di edisi FPCI Girl alias FPCI Figure. Buat teman-teman yang belum kenal aku, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Taskia Aulia Aljufri dari Divisi Public Relations FPCI Chapter UI, sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelumnya aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Alfi yang telah menyempatkan waktunya dan ingin menjadi moderator di sesi FPCI Girl kali ini. FPCI Girl merupakan salah satu program kerja dari FPCI Chapter UI yang mewadahi keingintahuan sekaligus motivasi mahasiswa melalui perjalanan karir dari alumni FPCI Chapter UI maupun melalui kehidupan pasca kampus. Nah, sebelumnya kita telah mengulik bagaimana proses pendirian FPCI Chapter UI sekaligus bagaimana sih kira-kira kehidupan dari profesi diplomat. Pada episode kali ini, FPCI Girl membawakan tema How Perspective and Experience Shape Us, di mana dengan Kak Alfi sebagai narasumbernya, beliau adalah salah satu co-founder dan presiden dari FPCI Chapter UI dan juga juara 3 mahasiswa berprestasi FISIP UI tahun 2017 dan sekarang sedang berkarir sebagai researcher di The World Bank. Nah, melihat background dari Kak Alfi pasti menarik banget nih teman-teman untuk dikulik. Oleh karena itu, jangan sampai terlewat dan simak terus sampai akhir. Halo Kak Alfi, selamat malam. Bagaimana? Halo kabarnya teman-teman semua. Ya, alhamdulillah. Kak Alfi sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah, iya nih, tetap semangat juga ya Kak di tengah pandemi ini, bener banget. Ya. Harus menyemangati diri sendiri sih. Apa sih memang banyak banget tantangannya juga ya Kak, apalagi home gitu kan. Parah. Oke. Jadi setelah kita review sedikit nih, kan tadi aku sempat menyebutkan bahwa Kak Alfi ini sekarang sedang bekerja sebagai researcher di The World Bank. Nah, kira-kira aku menemukan topik yang menarik nih Kak. Kak Alfi ini kan researcher di bidang Governance Global Practice. Yeah. Ini bidang apa nih Kak kira-kira, dan bagaimana sih proses Kak Alfi itu bisa menemukan minat di bidang ini Kak? Silahkan. Waduh, pertanyaan pertama langsung serius gitu ya? Wah, ini insightful Kak. Oke. Jadi sekarang itu aku lagi bekerja di tim Governance Global Practice. Jadi Global Practice itu sebenarnya adalah semacam divisi atau isu area yang Bank Dunia punya, dan kita ada 13 divisi ini gitu, dan salah satunya adalah Governance Global Practice. Nah, kalau mandatnya dari itu lebih ke membantu pemerintah untuk membangun institusi atau kementerian yang kredibel dan inklusif gitu sih, dan akuntabel. Jadi kalau sekarang konteksnya aku bekerja di tim desentralisasi, jadi terkait dengan public financial management dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sekarang ini aku banyak bekerjanya sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus proyek soal bagaimana sih cara membuat transfer uang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu lebih efektif, terus bisa di record datanya dengan baik sehingga bisa menjadikan kebijakan yang sesuai gitu intinya gitu sih. Kira-kira bagaimana sih Kak awal mula Kak Alfi ini punya ketertarikan khusus nih Kak di bidang ini? Oh ya, ini menarik sih. Jadi sebenarnya kenapa kemudian aku tertarik untuk kerja di Bank Dunia gitu, apalagi setelah lulus S1 gitu ya, karena mungkin nggak banyak anak yang dari S1 kemudian dia tertarik untuk kerja di Bank Dunia gitu. Kalau misalnya kita dulu, aku sendiri dulu ketika aku masih kuliah, aku kenalnya orang-orang yang udah S2 atau mungkin yang udah senior yang udah berapa puluh tahun di pemerintah gitu ibaratnya. Jadi this is quite new for an undergrad students gitu, especially for me. Nah, aku waktu itu skripsinya tentang bantuan luar negeri, dan salah satu yang aku analisis juga soal bantuan luar negeri dari Bank Dunia ke Indonesia gitu. Sebenarnya dampaknya tuh gimana sih? Apakah benar ketika Bank Dunia ngasih uang ke Indonesia itu cuma-cuma atau harus ada
syarat-syarat yang dipenuhi gitu. Kayak aku tuh tertarik hal-hal yang kayak gitu. Jadi setelah menimbang-nimbang dan setelah kayak ketemu sama banyak orang, justru kesempatan untuk daftar di Bank Dunia ini muncul gitu. Terus akhirnya aku coba sih. Sebenarnya menarik sih. Awal aku kenal orang Bank Dunia itu dari event FBCI. Serius. Wow. Iya. Kebetulan banget berarti ya. Iya. Sumpah itu kayak bener-bener apa ya, kayak karena waktu itu posisinya adalah mau lulus, terus ada event namanya CIFP kan. Kalian pasti juga familiar sih soal event ini. Ada CIFP, Conference on Indonesian Foreign Policy. Terus kebetulan kita sama-sama jadi moderator gitu, meskipun beliau udah senior sekali gitu. Jadi beliau ini adalah konsultan di Bank Dunia, dan waktu itu beliau juga memoderatorin lead economist Bank Dunia namanya Federico Gil Sander gitu. Nah akhirnya ya udah kita tuh duduk sebelahan gitu, terus dikenalin sama senior, terus akhirnya kita ngobrol gitu, oh kerja di Bank Dunia itu gimana sih, bla 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 gitu. Walaupun akhirnya aku masuk ke tim lain, cuman cikal bakal aku tahu tentang Bank Dunia tuh dari event tersebut sih, gitu. Berarti memang pada dasarnya keinginan Kak Alfi untuk berkarir di bidang dunia itu udah sempat ada ya Kak, walaupun Kakak masih dalam proses studi S1 gitu ya Kak? Iya. Semester terakhir sih. Oh semester terakhir malah gitu ya? Berarti semester terakhir. Sebelum semester terakhir itu belum ada kepikiran untuk berkarir di Bank Dunia? Belum. Ini yang menarik juga menurut aku, kayak self discovery kali ya. Wow, udah berat. Nah, jadi aku tuh sampai semester 7 aku masih pengen jadi diplomat. Terus habis itu kebetulan aku magang di BCG di consulting. Terus aku jadi istilahnya lebih banyak cerita-cerita sama orang, terus lebih tahu oh ada option ini ya, ini itu, jadi lebih banyak ininya yang kayak oh ya udah akhirnya mencoba WB karena aku belum pernah di field ini sebelumnya gitu. Tadi kan Kakak sempat mention nih di situ kebanyakan S2 ya Kak, tapi justru Kakak masih S1 tapi bisa sebagai researcher ya Kak? Iya. Jadi waktu aku masuk pertama kali itu aku paling muda sekantor. Wow. Paling muda sekantor kayaknya dari HI pertama yang masih S1 gitu. Wow. Apalagi kan memang institusi World Bank itu kan sering banget ya dikaitin sama international finance gitu kan. Yes. Makanya banyak banget orang-orang yang masuk WB itu yang latar belakangnya pasti dari fakultas ekonomi. Ya memang nggak menutup kemungkinan juga untuk jurusan lain bisa masuk World Bank, tapi memang mayoritas masih didominasi oleh fakultas ekonomi ya. Menarik banget sih faktanya. Dan mungkin juga sebagai informasi aja, kayak beberapa teman aku mereka juga backgroundnya dari engineering, terus ada dari hukum juga, terus cons pasti, bahkan sastra juga ada kok gitu. Jadi sangat terbuka sih menurut aku. Oh, berarti memang sangat beragam sekali ya Kak jurusannya ya? Iya. Oke. Nah, terus nih ada yang menarik lagi. Kak Alfi ini kan selama kuliah pernah nih terpilih menjadi delegasi official dan juga menjadi moderator di konferensi Harvard yang berjudul The Harvard Project for Asian and International Relations. Dan kalau nggak salah ini Kak Alfi ini berangkat ke konferensi Harvard pakai beasiswa kan Kak? Iya, salah satunya pakai beasiswa. Nah, itu boleh diceritain nggak Kak, kayak tips and trick dan bagaimana sih Kakak finally bisa sampai dapat scholarship itu dan akhirnya berangkat ke konferensi Harvard? Oke, jadi konferensinya namanya HPR. Dan itu aku ikutnya 3 kali sebenarnya, 3 tahun berturut-turut aku ikut semua. Mantap. karena nggak tahu kenapa ya, kayak aku suka sama acaranya sih, aku suka exposure-nya mereka ini. Konferensinya cukup yang menghadirkan orang-orang yang bener-bener bombastis gitu, kayak pemenang Nobel, terus mantan presiden United Nations, terus mantan prime minister di mana gitu. Jadi menurut aku, terus kayak CEO juga. Jadi menurut aku kesempatan untuk kita berinteraksi sama orang-orang hebat itu sangat terbuka gitu. Jadi aku sangat tertarik. Jadi aku join 3 kali. Pertama tahun 2016 itu di Hong Kong. Dan ini aku yang dapat beasiswa itu yang di Hong Kong ini sebenarnya.
Jadi lumayan banget untuk bisa cover conference fee, terus flights, terus juga beberapa apa ya kayak istilahnya allowance juga masih dapat. Dan waktu itu kebetulan yang univnya dari Indonesia itu aku sendiri gitu, lainnya dari I don't know kayak beda-beda negara semua sih sebenarnya. Terus yang kedua itu 2017 di US di Harvard. Yang ketiga itu di Malaysia yang aku jadi moderator gitu. Nah, pertama menurut aku tipsnya adalah tentunya cari conference yang mereka memang menyediakan scholarship. Kalau si HPR ini dia menyediakan misalnya 20 scholarship, kemudian 600 sisanya itu mereka funding sendiri gitu. Terus yang kedua tipsnya adalah kenapa kamu tuh harus ikut di konferensi tersebut. What do you have in yourself, and then what do you want to achieve after that conference? Itu harus benar-benar terlayout dengan baik, karena untuk mereka ngasih scholarship kan mereka just pengen mendapat manfaat juga dari kita gitu. Nih orang bisa ngapain untuk kita gitu, entah. Terus yang ketiga juga menurut aku coba untuk selalu clear terhadap direction yang mereka minta gitu. Kayak misalnya kita disuruh ngisi slot interview jam berapa, ya make sure kalau kamu show up at that time gitu. Aku sangat rekomen sih untuk mahasiswa-mahasiswa tuh at least coba sekali atau 2 kali international conference gitu, karena itu benar-benar akan ngelatih kita untuk pede berinteraksi sama orang yang bukan dari negara kita sendiri. Terus mungkin mereka jauh lebih pintar, jauh lebih bahasa Inggrisnya jauh lebih keren, terus kayak jauh lebih misalnya juga lebih kaya gitu ibaratnya. Itu kan ngaruh ke kita merasa inferior atau enggak gitu. Jadi menurut aku penting banget buat mulai building the network as soon as possible, dan kalau bisa di level internasional juga gitu. Oke, sip banget nih memang melalui perjalanan Kak Alfi di conference ini ya Kak berarti. Terus ini ada satu pengalaman lagi nih yang menarik untuk dibahas nih. Kak Alfi ini kan udah sering beberapa kali magang nih Kak di berbagai NGO, terus di kementerian, dan ini menurut aku salah satu yang paling menarik karena Kak Alfi ini juga pernah menjadi project intern di BCG gitu, dimana BCG ini merupakan salah satu manajemen consulting yang sangat prestisius gitu. Kira-kira motifnya apa sih Kak untuk bisa intern di situ? Dimana kan di situ mungkin mayoritas tadi kebanyakan berasal dari fakultas ekonomi gitu. Iya. Percaya nggak? Sebenarnya awal mula aku magang di BCG itu sebenarnya karena nggak sengaja. Wow. Jadi waktu itu aku planning sebenarnya lulus 3,5 tahun. Jadi aku udah nyelesain skripsi aku di semester ke-7, tapi kemudian ada administratif regulation gitu yang intinya departemen aku nggak merekomendasikan untuk siswanya itu lulus 3,5 tahun. Terus akhirnya aku harus nambah ya udah semester 8, tapi sebenarnya tidak punya kelas apapun dan beban skripsinya juga sebenarnya sudah selesai gitu. Terus akhirnya di bulan Januari itu kan kita lagi libur semester ya. Nah itu aku banyak kontemplasi gitu sih. Waduh, mau ngapain nih? Satu semester aku kan nggak punya plan gitu loh. My only plan was to graduate in February gitu, dan waktu itu harus mundur ke Agustus gitu kan. Jadi aku benar-benar nggak punya plan selain untuk bekerja gitu ibaratnya. Terus akhirnya karena aku belum punya ijazah dan kawan-kawan, ya udah kalau gitu mendingan buat magang deh. Dan waktu itu aku mikir kenapa aku mikir pengen magang di BCG ya karena mungkin learning environment-nya bagus sih untuk kita develop. Kita kerja di tim yang diverse, orang-orangnya dari luar kayak gitu. Terus jadi kita bisa adaptasi. Oh, kerja sama orang India tuh kayak gini ya. Oh, kerja sama orang Perancis tuh gini ya gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh terlatih soal itu. Terus juga soal etos kerja, kayak benar-benar harus disiplin, jam 8 mulai dan sampai waktu yang tidak ditentukan. Bener banget. Nggak. Berarti emang basically baik banget nih ya Kak. Kak Alfi sendiri kan kayak emang background dari jurusan HI, dimana mungkin intern di BCG itu merupakan sesuatu hal yang baru dan menarik dan juga challenging pastinya ya Kak. Banget. Karena kan otomatis kita
bersentuhan langsung nih bagaimana sih consulting itu, bagaimana mungkin di situ kita bakal belajar lebih dalam mengenai keuangan dan manajemen dan segala macamnya ya, kayak memang sedikit bertolak belakang mungkin dengan latar belakang jurusannya Kak Alfi. Yep. Tapi justru di sini poinnya nih teman-teman buat kalian yang cari tempat magang juga, karena justru kadang belajar sesuatu yang mungkin berbeda dari background kita itu akan membuat kita lebih kaya wawasan, dan juga justru itu mungkin salah satu kesempatan kita untuk berkembang ke depannya begitu. Jadi setuju banget. Kak Alfi sendiri kan selama kuliah ini udah ibaratnya aktif nih dalam berbagai kepanitiaan, organisasi, konferensi, dan juga memiliki capaian akademis yang bagus, termasuk pernah juga memenangkan beberapa lomba begitu ya Kak. Nah, kira-kira selama proses nih, selama 4 tahun ke belakang ketika Kakak menjadi mahasiswa, ada nggak sih Kak momen-momen kayak mungkin dimana yang bikin Kak Alfi tuh kayak ngerasa down, atau misal lagi berada di titik terendah gitu Kak dalam hidup Kakak, dan bagaimana Kak Alfi bertahan untuk terus maju? Soal ini ada 2 hal sih. Okay. Pertama pas aku masih tahun pertama, dan yang kedua pas aku tahun terakhir. Wow, pembuka dan penutup. Jadi itu Kak, pembuka dan penutup, dan pembuka ke stage yang selanjutnya gitu. Ya, baik. Jadi pas tahun pertama itu aku inget banget, aku sangat ingin ikut lomba MUN tertentu lah yang aku udah incer sekali gitu kan, tapi aku nggak dapet. Terus that time I was kayak doubting myself, apa ya yang kurang gitu, apa yang salah gitu. Pokoknya sempet negatif ini deh, thoughts-nya sangat-sangat kuat. Terus kayak aku demot dan kawan-kawan gitu, tapi akhirnya menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang lain dan mencoba event yang lainnya. Ternyata aku menemukan ternyata my interest tuh bukan cuma MUN ya, tapi juga soal organisasi foreign policy misalnya, yaitu PCI. Terus aku juga tertarik sama misalnya pengembangan students, misalnya melalui Students Catalyst. Terus aku ikut lomba esai. Jadi aku justru karena gagal di satu tempat, aku explore lagi diri aku, dan sebenarnya nyoba aja sih sampai kita tahu apakah kita suka atau enggak. Terus akhirnya dijalanin, ternyata ketemu ternyata my interest tuh banyak juga, dan ternyata ini nggak kalah bagusnya dengan yang itu kok gitu. Jadi that's what kept me going sih back then. Terus yang kedua itu ketika tadi di tahun terakhir yang sebenarnya aku sudah sangat ingin lulus 3,5 ternyata ada halangan birokrasi gitu dari departemen. Akhirnya aku nurut, ya udah. Tapi justru dari situ aku punya waktu untuk magang di BCG, terus juga kenal sama banyak orang yang ngasih aku pengetahuan soal kerja tuh kalau fresh graduate HI itu ternyata nggak selalu di ibaratnya di Kemlu, nggak selalu di mana gitu ya. Ternyata banyak opsi-opsi lainnya, dan aku jadi lebih terbuka sih wawasannya, dan justru aku tertarik untuk mencoba juga, dan akhirnya ya udah landingnya di World Bank gitu sih. Justru kayak gitu sih, kadang-kadang kegagalan tuh yang membuat kita menemukan pintu-pintu yang lain, dan ternyata kita sangat suka juga. Wah, nggak kerasa nih pembicaraan kita pada hari ini telah berakhir, dan sejujurnya aku benar-benar sangat senang memiliki kesempatan berbicara langsung dengan Kak Alfi, dan kita sharing nih seputar topik-topik yang seru. Apalagi kemarin kita sempat bahas tentang FPCI dan pekerjaan diplomat, terus sekarang kita lompat lagi nih untuk membahas kayak bagaimana sih berkarir di The World Bank, seluk-beluk dari perjalanan Kak Alfi selama kuliah. Wah, terima kasih sekali ya Kak. Terima kasih juga teman-teman FPCI, sukses selalu. Iya, dan juga aku selaku moderator dari FPCI Gear juga sangat berterima kasih sekali kepada FPCI Chapter UI yang telah memberikan kesempatan ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.